berhenti bergumul dengan diri sendiri. Kalau di judul Alkitab kita LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, arti hukum Taurat. Saya tambahkan supaya masuk ke hati kita itu kena relevan dengan situasi kita. Berhenti bergumul dengan diri sendiri. Ini akan menjadi pesan Tuhan yang relevan buat yang kena bagi orang segala usia ya. Dari ABG sampai orang tua yang sudah punya cucu, cicit bahkan. Termasuk anak-anak yang lebih belia. Karena kita semua itu keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita itu udah bakat alamnya dari sana, nggak pintar nyanyi, menggambar, mungkin nggak bisa seni melukis, mungkin nggak bisa matematika, tetapi kita semua satu bakatnya. Kita itu bisa blunder sama diri sendiri. Memang itu udah bibit bobot bebet dari sana. Nah, agar supaya kita ngalami kemenangan dalam hidup kita, di dalam diri harus clear dan jelas. So stop struggling with yourself. Berhentilah bergumul dengan dirimu sendiri. Berhenti fighting di dalam diri ini. Tenanglah jiwaku, aman dalam naunganmu. Coba saya jelaskan bagaimana kita bisa menang di dalam diri kita. Agar kita bisa menang di luar kita. Apakah kamu tidak tahu ayat 1, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Betul sih? Coba bayangkan ayat 2, Anda akan ngerti maksud Paulus di sana apa. Sebab seorang istri, ini contohnya, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Betul gak? Kalau kita lagi dinikahkan holy matrimony kan gimana? Apakah si suami mengambil istrinya sebagai, pria ini mengambil wanita ini sebagai istri yang sah hingga kematian memisahkan. Jadi selama hidup gak boleh cerai. Ayat 2 baca lagi ya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Betul. Make sense, masuk akal. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Itu namanya selingkuh atau perselingkuhan. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Bukan berarti dia bisa sembarangan. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Berarti dia free to marry, dia bisa menikah lagi. Jikalau dia memilih begitu. Ya, Paulus itu pakai satu alegori atau ilustrasi bahwa hukum itu berkuasa selama orang itu hidup. Tapi kalau terjadi kematian, hukum itu berubah. Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Berhenti sampai di sana, saya jelaskan dulu 4 ayat. Ayat 1 mulai lagi. Berhenti bergumul dengan diri sendiri. Apakah kamu nggak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi di dalam tubuh kita itu ada hukum Taurat. Kita tahu jangan-jangan. Kalau Anda mendengarkan Roma 1-4 yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu. Di salah satu ibadah, saya menjelaskan bahwa hukum Taurat itu ada. Ya, tepatnya di ibadah Roma pasal 2, ibadah kedua. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menyampaikan firman bahwa orang yang mati di luar hukum Taurat dihakimi, diadili sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang mati di luar hukum Taurat diadili di luar hukum Taurat itu. Tapi hukum Taurat itu ditulis bukan di loh batu, tapi dalam hati nurani. Jadi setiap kita itu mengerti, nurani kita itu hidup. Ada satu hal yang tidak bisa disangkali bahkan oleh orang jahat sekalipun. Dia tahu benar, dia tahu salah. Dan itu dari Allah. Saya ulang lagi, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi kita semua tahu hukum Taurat. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi berhenti bergumul dengan diri sendiri. Apa yang membuat Anda frustrasi dalam hubungan dengan keluarga misalnya? Kenapa ya? Kami suami istri itu cekcok melulu. Atau kalau anak-anak muda, kenapa saya jatuh terus menerus onani atau masturbasi? Atau dalam bisnis juga. Kenapa aku ini orangnya kok susah jujur ya? Dan juga bagi mungkin dalam hal yang sederhana, susah kendalikan emosi. Ada beberapa orang frustrasi, aku kok begini. Makin dia bergumul dengan dirinya, makin dia jatuh. Semakin dia bergumul dengan diri sendiri, semakin terikat dengan dosa. Dan semakin dia benci dirinya, semakin jauh dari Allah. So, bagaimana caranya orang terkutuk seperti kita ini
bisa bebas dari belenggu. Caranya gimana? Kita harus pertama-tama evaluasi dulu. Kita harus melakukan assessment. Due diligence harus dijalankan. Kebanyakan orang itu seperti rel, atau seperti sepur, atau seperti roda saja berputar tanpa tujuan. Tuhan suruh kita berhenti sejenak. Pakai waktu ketika kita merenungkan firman, waktu dikhotbahi seperti ini, waktu datang ke gereja atau saat teduh pribadi. Untuk refleksi. Nah, saya bicara ini pesan yang tepat untuk orang Kristen. Kalau orang belum Kristen, maka saya akan beritahu kondisi berdosanya. Bahwa dia butuh Kristus dulu, kartu perdana. Tapi kalau kita sudah punya Yesus, kenapa kok tidak otomatis ya? Kita ini bisa berubah. Why? Why aku begini? Aku gak kepingin loh ngomong sama mamaku begitu. Kenapa keluarnya begitu melulu? Justru yang benci yang kulakukan. Yang ingin aku lakukan, aku gak bisa. Padahal aku tahu secara hukum Taurat, secara nurani bahwa itulah yang seharusnya aku perbuat. Lihat ini blundernya sama diri sendiri. Kenapa banyak orang gak damai sejahtera? Kenapa banyak orang itu gak happy? Lalu mereka cari-cari di materi. Salah. Carinya salah alamat. Kita harus mengalami terobosan inside our heart. Terobosan itu dimulai dengan evaluasi, Bapak Ibu. Dikatakan sekali lagi ayat 1, apakah kamu gak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa. Nah, perhatikan kalimat ini, ada pewahyuan di dalamnya. Bahwa hukum berkuasa, law has got power over. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Coba renungkan, minta hikmat dari Roh Kudus dan firman, pahami hukum dosa di dalam tubuhmu sendiri. Di dalam situasi seperti apa, bila mana, bagaimana, dan biasanya seperti apa, Anda dan saya jatuh di lubang atau kubangan yang sama. Beberapa anak muda komplain ke saya dan berkata, kok aku terus jatuh di pornografi. Didoakan kelepasan sampai jungkir balik. Besok lusa jatuh lagi. Apakah masih setan urusannya? Lain cerita kalau orang kesurupan jangan diajak bicara. Saya pernah layani orang gila, kita doakan dan dia waras. Saya nggak bisa ngomong sama dia firman. Kalau menabur firman dengan orang yang kehilangan akal sehatnya, itu seperti menabur di jalanan, benih itu diambil burung sebelum dia mengerti. Percuma jatuh di tanah aspal. Tapi kalau kita bisa memilih yang baik dan yang buruk, kita tahu yang benar dan yang jahat, dan kita itu tahu firman apalagi, then I think strategi kita yang salah kali. Saya bilang sama anak muda ini, where do you put your computer? Zaman dulu sih ini, sebelum ada handphone seperti hari ini, komputer masih tebal-tebal itu. Dia bilang, komputerku di kamarku. Nah itu dia. You're sleeping with your enemy. Komputer itu bagus, gak ada salahnya. Diciptakan oleh hikmat Allah pada diri manusia. Gak tentu orang Kristen yang menciptakan itu. Tapi Tuhan punya gambar dan rupa itu, intelijensinya itu semua ada di dalam diri ciptaan paling mulia, yaitu orang. Orang menciptakan komputer, tujuannya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa untuk yang macam-macam yang lain. Saya bilang, selama kamu ada dengan komputer satu kamar itu, kamu akan jatuh bangun. Kamu harus tahu, di waktu seperti apa kamu jatuh. When you are alone. When you are alone. Kenapa sih kok selalu marah? Apa suami dan istri ini, kenapa suami istri itu seperti Tom and Jerry? Selidik demi selidik, butuh sedikit konseling di dalam hal ini. Konseling bukanlah jalan terakhirnya. Banyak orang itu selalu konseling lagi, lama-lama langganan. Jangan-jangan bukan healing yang dia cari, tapi terapi. Ada orang itu kecanduan konseling. Terus konseling tapi nggak berubah-berubah. Tapi kalau konseling dijalankan dengan tepat, dan orang yang kita konselingi atau sang konseli itu juga punya pandangan yang benar. Juga bukan punya pandangan benar. Orang kalau pandangan benar gak perlu dikonselingi. Tapi si konseli itu, orang yang mau dikonselingi itu, dia ekspektasinya tepat. Dia gak mengira kalau konseling yang penting curhat. Tapi dia mau solusinya. Orang ini udah jenuh dan bosan dengan kekalahan. Dia berkata, I want solution. Cocok dah. Ketemu dengan konselor yang tepat, gak usah banyak-banyak, langsung ketemu jalan keluarnya. Sebenarnya ya, suami istri itu kenapa seperti Tom and Jerry? Mungkin suami punya ekspektasi terlalu tinggi. Istri juga tidak mengerti. Seorang wanita tidak mengerti prianya. Ada kesalahpahaman tingkat dewa. Yang tidak bisa diseberangi oleh makhluk hidup.
Termasuk mereka yang sudah menikah jadi satu tubuh pun saling tidak mengerti. Kalau kita jelaskan sedikit, oh begitu. Jadi kita harus mengerti dulu. Gimana di dalam situasi seperti apa di hatimu atau di rumah tanggamu membuat kapal-kapal pecah di dalam rumah. Piring pun berterbangan. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Apa yang menghidupkan dosa di dalam dirimu itu? Coba cari tahu. Minta hikmat sama Allah. Ada orang tertentu itu ketika dia itu adrenalinnya berdegup kencang sekali. Lalu kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, bahkan pulang retreat bahkan. Zaman sebelum pandemi, retreat asik rame-rame, rohani, pulang jatuh. Kenapa itu? Pulang pelayanan juga bisa. Karena kadang-kadang kita izinkan adrenalin kita cepat. Kita nggak bisa cope ketika adrenalin itu turun. Kalau kita gitu terus lama-lama, itu namanya kafein forever, itu bisa mati jantungan. Kita banyak orang itu bisa handle ketika dia itu excited atau semangat. Tapi ketika harus tubuh itu mengharuskan kita turun semangat, di waktu turunnya emosi perasaannya, banyak orang di situ kecolongan. Many people don't realize, tidak menyadari, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Dia nggak ngerti cara hukum Taurat bekerja di dalam tubuhnya yang menghidupkan dosa. Sebagian orang salah penempatan, menempatkan barang yang selalu menjadi godaan di dalam satu ruangan. Ada orang tertentu tidak pernah mengubah komunikasinya. Harus terjadi perombaan total, berhenti bergumul dengan diri sendiri. Sebenarnya solusinya mudah. Dengarkan suara Roh Kudus, Tuhan akan kasih hikmat marifat. Kalau Anda terbuka untuk dilayani, bahkan nanti ada saudara seiman yang mengkonselingi, nanti loh, gak perlu konseling berjam-jam bertubi-tubi, cuma diarahkan ke rumput hijau air yang tenang, Anda mengerti, oh ini ternyata jawabannya. Aku kira ini belenggu neraka, ternyata hanya karena salah sangka.